Banyak generasi muda yang merasa masa depannya tidak menentu di Indonesia, hingga kemudian mendorong mereka untuk mencari peluang di luar negeri. Masifnya tagar ini jadi indikasi bahwa warganet sungguh-sungguh berniat meninggalkan tanah kelahirannya karena lelah dengan beragam problematika di negeri ini sampai berharap kesejahteraan hidup yang lebih layak dengan mencari peruntungan di negara lain. Weh bro, nggak pindah lu? Pindah mana? Kagak, ini kan lagi viral bro. Hashtag kabur aja dulu gitu. Oh, Ngikutin nggak lu? ikutin gua. Gua mau kabur kemana juga bingung gua. Ngapain bingung? Tapi kan orang pada ini kan ke negara tetangga dulu. Singapura. Yoi, Singapura, Malaysia. Tapi kenapa ya bro sampai rame kayak gitu ya? Lu ngikutin nggak sih? Kenapa itu penyebabnya? Katanya sih ya, gua baca di Kompas Online nih. Yoi. Itu karena masyarakat pengen memperbaiki ekonomi melalui pekerjaan, pendidikan, dan juga gaya hidupnya gitu. Gua nggak tahu sih, karena gua fine-fine aja sebenarnya di Indonesia ya. Yoi. Meskipun ya susah, tapi gimana gitu. Kalau lu gimana menurut lu? Iya sih ya. Kalau kata lu tadi dari apa? Ekonomi, pendapatan Ekonomi, ya? pendidikan, gaya hidup. Iya betul. Kalau gue ya kemarin ngelihatnya juga ada salah satu senior lah. Dia ngebahas juga tuh soal hashtag kabur aja dulu. Gue sempat ngeliat juga. Dia coba ngeliat nih apa sih penyebabnya, menganalisa lah. Tapi kalau gue lihat-lihat ya wajar juga karena ada juga komennya tuh apa-apa dipajekin lah. Kalau startup lu mau buka usaha pajaknya juga ribet, berkutat di seputar pajak aja sih sebenarnya. Cuman ada juga misalnya lu kayak mau usaha apa masih minim adalah preman lah apa. Parkir. Yoi, secara nggak langsung nyebar kan kemana-mana kan sektornya bukan cuman UMKM atau startup tapi juga bisa ke yang gede kayak misalnya perusahaan-perusahaan gede yang dia masih ngandelin investor asing. Kalau investor asing itu kan dia mau invest otomatis pasti ngeliat dulu dong apa aja di Indonesia, bukan cuma marketnya tapi kondisinya gimana. Ngelihat kondisi Indonesia yang kayak gini ya pastinya investor asing juga agak-agak mikir buat investasinya atau sahamnya di Indonesia gitu. Kalau menurut tuh wajar nggak tuh kayak gitu investor asing atau orang-orang jadi nggak mau dan pengen kabur gara-gara pajak dan kayak gitu? Wajar sih menurut gua karena pajak itu juga di sini gede banget. Kemarin kan ada isu, gua nggak tahu jadi apa enggak, yang pajak 12% tuh. PPN. Iya, PPN tuh 12%. Terus juga tapi kan udah dibantah nih katanya pajak 12% itu hanya untuk barang-barang yang hitungannya mewah. Cuman kan kita nggak tahu nih yang mana dulu standar mewah. Betul. Kan standar mewahnya orang kan beda-beda nih. Belum tentu standar mewah kita sama kayak standar mewah si penerap aturan itu. Kalau pajak perusahaan jujur gua nggak tahu seberapa besar ya yang diterapkan gitu. Cuman menurut gua mungkin bisa berlaku untuk perusahaan yang udah mendapat keuntungan besar itu mungkin bisa. Tapi kalau perusahaan yang baru mau mulai kayak startup gitu-gitu mungkin dikasih pajak tapi pajaknya nggak sebesar sama perusahaan yang udah meraup profit banyak lah. Terus juga kalau masalah parkir, preman, gue nggak tahu siapa yang mau mulai budaya ini sampai akhirnya bukan cuman pendiri usaha doang nih yang resah, tapi kita sebagai pembeli itu juga ngerasa resah nggak sih? Kayak tiba-tiba bayar parkir, ya oke lah 2.000. Tapi kan kalau setiap tempat kita harus 2.000, kalau uang kita ngepas nih, kan nggak selamanya kita ada uang lebih gitu loh. Apalagi ada kasus nih yang parkir kemarin yang gacoan di daerah mana gitu, gue lupa. Itu ada Migacoan pengen merubah sistem parkirnya jadi pelang otomatis. Itu lucunya dari warga Karang Taruna bahkan sampai ketua RT apa kepala desanya nolak karena dianggap mengurangi pendapatan warga sekitar. Berarti kan secara nggak langsung mentalnya ini juga gue nggak mau ngomong dah. Silakan digambarkan sendiri aja gitu. Kalau itu menurut gue balik lagi hashtag kabur aja dulu. Kenapa bisa menjelma banget di sosial media? Wajar karena lingkungan kerja yang susah, kita mau bikin usaha juga dipersulit dengan pajak segala macam. Apalagi oknum-oknum yang mau meraup keuntungan juga. Iya betul, kalau emang sih kalau misalnya ngomongin preman dan segala macamnya, gimana ya, karena satu kebutuhan emang meningkat ya, maksud gua biaya-biaya makin naik. Itu juga kan pasti ada faktor-faktor lain kan yang menentukan kan. Nah, itu juga jadi dampak. Pokoknya dampaknya tuh sebenarnya panjang banget sih, maksudnya luas banget, bukan cuma sekedar pajak gitu loh. Kalau misalnya karena pajak, otomatis kan harusnya pajak ini bisa digunain dengan baik. Toh kita bayar pajak bukan cuma buat kemudian gaji PNS atau pemerintah
segala macam. Tapi kan kita juga membayar pajak itu buat ya infrastruktur, kemudian pelayanan sosial. Ya mungkin tadi yang lu bilang soal apa restoran itu ya, itu kalau misalnya gua inget juga soal ini ya, yang tadi lu bilang kalau itu ada penolakan supaya nggak ada juru parkir kan. Itu pemerintah juga aparat ya kalau nggak salah, yang kalau misalnya ada tukang parkir maksa dia, kita harus videoin, terus kita laporan gitu kan, buat nyatain kalau misalnya sebenarnya ini gratis gitu, nggak bayar parkirnya gitu. Bahkan parkir resminya pun jadi bayar kan. Pernah digituin kan sama aparatnya kan. Oke, bukan persoalan di situnya. Kalau lu bilang tadi kayak RT Karang Taruna aja sampai ngedukung premanisme kayak gitu, berarti kan ada masalah di ekonomi mereka kan. Pendapatan mereka, lapangan pekerjaan juga makin sedikit pun ya tadi masuknya ke sulitnya buka usaha, kemudian investornya juga jadi malas untuk mengembangkan ekonomi secara lokal, secara nasional gitu loh. Pokoknya banyak tuh cabangnya sebenarnya sih kalau soal itu ya. Makanya banyak muncul hashtag kabur aja dulu. Gue juga ngelihatnya sih kalau kabur aja dulu itu ngacunya ke luar negeri, pasti nggak bisa semuanya dong. Harus ada yang bisa ke sana tuh cuman orang-orang yang satu punya pendidikan dalam artian yang emang udah mumpuni lah, sama keterampilan lah, seenggaknya keterampilan, karena kan emang ya dibandingkan negara kita ya, gua nggak mau ngejelekin negara kita, tapi kenyataan di lapangannya begitu ya kan. Negara-negara lain tuh malah kebutuhan SDM-nya makin meningkat, sedangkan kita SDM-nya kebanyakan tapi kebutuhannya nggak ada gitu loh. Jadi ya itu juga jadi momen kabur aja dulu di Indonesia jadi viral ya kan. Ya secara begitu keadaan di Indonesia tuh begitu. Padahal ya kalau lu ngelihat secara geografis, maksud gue Indonesia kan luas bro ya, otomatis kan peluangnya untuk digali makin banyak dong. Maksud gue digali tuh dari segi ekonomi kreatif, pokoknya dari segi ekonomi segala macam bidangnya itu sebenarnya masih banyak banget gitu loh. Kenapa nggak fokus aja ke situ, yang akhirnya imbasnya ya ke lapangan pekerjaan makin sedikit, yang sekolah juga berusaha sekolah makin sedikit karena ngerasa kayak gue sekolah pun gue percuma dalam artian ya gue nggak dapetin pekerjaan yang apresiasinya sesuai gitu loh. Pun kita dapat kerjaan, sekalinya ada kerjaan ya kerjaan dengan job desk yang banyak tapi bayarannya sedikit. Itu dia, apresiasinya sedikit gitu kan. Itu sih yang bikin kemudian hashtag kabur aja dulu juga jadi naik lagi. Karena gitu loh. Gue lihat beda banget loh pendapatan di Indonesia sama nggak usah jauh-jauh ke Dubai, Singapura. Yoi gila. Singapura rata-rata pendapatannya tuh bisa 60 jutaan. Ya walaupun biaya hidup juga mahal. Tapi kalau itu beda banget, itu bisa bandingin aja, itu bedanya 13 kali lipat coy sama di sini. Di sini kan juga hitungannya mahal. Hidup, ya kan. Makanya, biaya hidup mahal. Bergantung daerah juga sih. Iya. Karena kan kita masih tergantung sama UMR kan. Maksud gua yang agak gua sedikit bingung tuh kenapa pajak tuh selalu naik tanpa menyinggung pihak ya. Ini cuma pertanyaan. Ngomongin fakta di lapangan dan jadi pertanyaan kita. Iya, pajak selalu naik. Tapi kenapa UMP sama UMR tuh naiknya tuh sedikit-sedikit gitu. Jadi kayak ada yang nggak balance nih di perekonomian. Dan kalau di pendidikan, kenapa kabur aja dulu? Menurut gua nih, karena kemarin kan ada yang viral tuh. Lu ngikutin nggak? Gimana tuh? Yang guru lalai karena keasikan tiktokan, siswa muridnya pada nggak bisa ikut SNBP tuh kalau angkatan kita tuh SBMPTN deh kalau nggak salah. Oke. Tuh, itu kan maksud tuh kalau kayak gitu masa depan muridnya nih yang terancam lah, karena nggak semuanya pengen kuliah, tapi kan kalau mereka yang mau kuliah nih itu gimana? Lo udah diganti dengan bimbingan GO, mau dibayarin sama guru, tapi kan itu menutup jalur mereka untuk memperkecil masuk untuk mereka punya kesempatan masuk ke perguruan tinggi yang negeri lah, ibarat kata lah. Kalau swasta mungkin masih bisa kan. Kalau negeri kan ya memang harus seleksi. Ya maksud gua itulah, dari segi-segi itu sebenarnya banyak hal gitu kalau mau diomongin, dan banyak juga penyebab yang membuat kita setuju nih dengan hashtag kaburnya dulu nih. Ya jujur aja bro, kalau dari gue sendiri ya kadang tuh gue ngiri lah sama orang-orang luar Indonesia gitu, kayak Malaysia, Brunei, Singapura. Mereka tuh bisa gitu loh
hidup dengan perekonomian yang bagus, terus Ya, juga stabil lah. stabil, nggak begitu susah lah kayak di sini gitu. Sesulit-sulitnya mereka masih mendapatkan pelayanan infrastruktur yang bagus. Iya, masih Iya. mendapatkan fasilitas yang Bagus. bagus. Ya secara kan emang udah viral juga kan soal Malaysia tuh, orang Malaysia kaget di sini tuh banyak banget tukang parkir liar, apa-apa Iya. parkir, apa-apa pungut biaya. Di sana tuh nggak ada katanya. Di sana ada, tapi Ada. nggak menjamur kayak di sini. Karena gue nggak tahu ya, gue belum pernah ke Malaysia, tapi kata salah satu konten kreator lah, di Malaysia tuh nggak ada tukang parkir dan segala macamnya. Di Indonesia doang kayak gini. Mungkin ya pun jika ada tukang parkir ya bukan tukang parkir yang kemudian lu secara nggak resmi, mungkin ada pun ya karena dia bekerja di perusahaan itu. Kayak misalnya lu salah satu resto, dia memperkerjakan satu orang satpam ini juga ngatur si parkiran ini. Nah ibarat kata kayak gitu, jadi Terstruktur lah. secara resmi jadi pegawai gitu, bukan yang kayak gini gitu. Jadi orang luar terus minta kerjaan jadi tukang parkir gitu kan. Kadang tuh bingung sih maksud gua kalau ngebahas itu. Dan juga gue pernah gue punya kenalan lah, ada orang Jepang lah gitu kan. Wis, jauh juga kenalan lu anjir. Sosmed bro, dulu gue ngobrol banyak tuh, gue tanya tentang gue tanya tentang apa, perekonomian lah gitu kan. Ya, terus. Dan ketika gue tanya, kan dia ya otomatis kan kalau perkenalan tuh ditanya dong, Yoi. dari mana. Nah dia itu orang Taiwan yang bekerja di Jepang. Oh anjir, gue bingung juga. Iya, terus kenal orang Jepang, orang Taiwan. Dia tuh nanya ke gue kan, gue bilang gue orang Indonesia, dan dia nanya apakah gue kerja. Gue waktu itu kerja jadi server sama barista lah di satu kopi. Nah dia sampai bilang, ini gue nggak bohong ya, dia yang bilang nih, nilai mata uang kita nggak ada apa-apanya. Jadi kan kalau itu kecil banget bro, kayak nggak ada harganya banget gitu loh. Ini kenapa nih bisa sampai terjadi nih? Kemarin sempat turun kan, kayak misalnya yang viral juga tuh, Google error asem. Oh, dolar 8.000. Iya, dolar 8.000 tuh gue kaget juga. Wih gila, jago juga nih anjir nurunin sampai kayak gitu. Ternyata error. Itu juga ada beberapa orang-orang yang ngelihatnya kayak beneran jadi nuker mata uang mereka gitu kan ke dolar. Ya sebenarnya pada nilainya ya sama aja. Dolar masih berapa sih sekarang? Kalau nggak salah masih sekitar 16.000 ya. Gue lupa juga, gue nggak update. Masih tinggi Banget. Makanya sulit juga kalau kita untuk bersaing kalau kita gini-gini aja gitu. Apalagi sampai muncul hashtag kabur aja dulu. Sebenarnya juga gue merasa nggak masalah sih kita kabur aja dulu, karena emang faktanya kita mau nggak mau kayak gitu kan. Mereka juga gue nggak tahu ya, gue nggak tahu, gue nggak pernah kerja di luar negeri, tapi kalau gue, apakah mereka kemudian bayar pajak juga ke negaranya atau ke negara tempat dia tinggal atau gimana, gue juga nggak ngerti sih itu. Harusnya ya. Itu cuma bayar pajak ke tempat negara yang mereka tinggal sih. Berarti di sini mungkin dia cuma ngurus visa doang mungkin ya? Iya, mungkin seharusnya kayak gitu ya. Cuman gue juga nggak paham sih aturannya. Iya. Cuman secara logis aja. Kalau kan kita kerjanya di sana, tinggal di sana. Iya, gue jujur gue agak malu sih, bukan agak malu ya, bisa dibilang malu lah. Karena Indonesia ini, sekali lagi gue bilang, gue berkali-kali gue bilang, Indonesia ini luas banget sebenarnya. Jadi lu kalau mau menggali secara mendalam potensi di Indonesia ini banyak banget. Cuman kenapa sampai kita tuh bener-bener sulit banget untuk maksimalin itu? Secara logika harusnya kita lebih mampu gitu kan, karena kita orangnya juga makin beragam. Mungkin sulit karena kita terlalu banyak juga, populasi kita juga banyak juga kan. Ngaturnya itu mungkin berputarnya balik lagi ke pendidikan lagi. Tapi kalau misalnya karena populasi kita yang banyak, gue agak kurang setuju. Karena di negara luar pun banyak yang luas tapi mereka bisa gitu loh. Kayak contohnya Inggris nih, Inggris kerajaan kan, ada 3 kerajaan tuh. Jadi ada beberapa kerajaan yang bergabung jadi United Kingdom. Terus juga negara Amerika, itu kan negara Amerika juga luas. Oke lah, kalau misalnya dari dulu kan alasannya Indonesia ini negara yang luas, jadi nggak bisa diatur, susah, ini segala macam. Nah kan setiap tempat udah dikasih pemerintahannya masing-masing nih, ya kan, kayak pengurusannya ini segala macam. Masa kan udah nih, jadi kan seharusnya dapat kayak laporan-laporan dong. Harusnya kan begitu. Nah ini balik lagi ke pengurusannya sih sebenarnya. Ya. Ke pengurusannya. Pokoknya anggaplah komentar kita ini udah komentar orang-orang polos lah. Iya. Anggaplah orang-orang polos lah, orang-orang yang nggak mau ikut campur. Tapi ya gitu, karena Indonesia luas, populasinya iya banyak. Gue juga setuju soal itu sama lu. Populasinya banyak, tapi tidak termaksimalkan. Maksudnya tidak tereksplorasi secara maksimal gitu loh. Karena ya kalau misalnya Indonesia bisa serempak gitu, bisa kompak gitu, pemerintah daerahnya, harusnya Indonesia bisa gila banget bro. Karena ya orang-orang kita tuh bukan orang, secara genetik bukan orang-orang bodoh kok. Iya. Kita pintar kok, cuman emang belum bisa dimaksimalkan
dari berbagai macam sisi, pendidikan, ekonomi, segala macamnya. Sekarang kebijakan-kebijakan juga makin gimana gitu kan. Soal kemarin kan PHK segala macam kan. PHK apa? Efisiensi dana di pemerintahan. Jadi ada banyak memang karyawan-karyawan PNS yang kemudian di PHK atau diberhentikan. Biasanya pegawai-pegawai yang masih kontrak yang kontraknya memang belum terlalu kuat mungkin ya. Oke, kita nggak usah, kita bahas satu aja deh dulu faktor. Ini kita bahas tentang pekerjaan dulu deh nih, kan karena mencakupnya dari tadi kayaknya luas banget. Luas banget. Kalau misal kita ngomong soal kabur ini luas banget pembahasannya. Tapi kan menurut gua faktor pertama banget itu karena ekonomi pekerjaan nih. Sedangkan kalau di Indonesia sebenarnya ya harusnya bisa lah, karena kita tuh negara kaya. Iya. Negara kaya di mana sumber daya alam juga melimpah gitu. Tapi kenapa kita tuh nggak bisa berjaya di negara kita sendiri gitu loh? Itu aja sih pertanyaan gue. Anggaplah kita ngambil sisi yang paling gampangnya lah. Bukan gampang sih, pasti ada kesulitannya, tapi secara pikiran orang awam mungkin masih bisa masuk. Pariwisata. Nah, Banyak banget bro, pemandangan alam kita bukan main, mantepnya guys. Kalimantan, lu kalau nonton konten-kontennya kreator apa animal atau hewan dan alam, kayak kemarin Irfan Hakim kan baru ngelepas ikan arwana ke Kalimantan, ke Danau Sentarum. Itu gua aja baru tahu kalau Danau Sentarum itu seluas itu bro, luas banget. Dan itu kalau misalnya musim panas itu danaunya berubah jadi kayak gurun, kayak bener-bener kayak gurun pasir kering. Itu kan jadi wisata kayak ya sekarang Bromo lah, semacam itu kan. Lu bisa berkuda di sana, lu bisa, pokoknya potensinya banyak banget. Udah gitu kan di sana, maksudnya ikan-ikan endemik di sana yang masih bisa dikonsumsi, bukan dilindungi, itu juga banyak. Itu unsur pariwisatanya kuat banget gitu loh. Belum lagi kita ke Papua segala macam kan, itu lebih indah lagi sebenarnya. Asli Papua itu indah banget bro. Cuman emang kitanya aja belum bisa memaksimalkannya. Banyak hal dari segi akses. Kita harus ke Jakarta dulu, ntar naik ke, terus turun di mana tuh gue lupa, kalau ke Raja Ampat ya. Itu berkali-kali, dan belum kita naik pesawat kecil dulu karena bandaranya juga belum ada bandara-bandara skala internasional di sana kan. Bandara internasional paling ya yang di pulau-pulau Jawa kan. Ini yang bikin kita sulit gitu maksimalin. Kalau misalnya mereka, waduh gua nggak bisa bilang mereka ya. Kalau misal kita semua dah, anggaplah, gua nggak mau ngomongin ini salah siapa, anggaplah kita semua bisa maksimalin itu, harusnya nggak ada nih hashtag kabur aja dulu gitu loh. Secara pekerjaan harusnya juga lebih luas lagi, karena unsur pariwisata itu pekerjaannya banyak kan. Dari travel guide, kan, dari guide kan, terus dua dari rumah makan. Satu rumah makan bisa ngerjain berapa orang? iya. Oleh-oleh, satu perusahaan oleh-oleh ini bisa ngasilin berapa ribu karyawan, ribu bahkan. Kenapa? Karena produksinya belum. Terus kalau misalnya ada yang kemudian pengen produksi sampai ke level ekspor, itu berapa ribu pekerjaan lagi. Banyak banget gitu loh. Kalau misal kita mau maksimalin dari pariwisata doang loh. Gimana kalau yang lain gitu kan? Itu aja maksimalin maksud gua. Kalau itu aja nggak bisa dimaksimalin, mungkin ada ya yang pengen maksimalin. Cuman ya terkendala tadi faktor yang pertama kita omongin, pajak dan lika-liku perizinannya lah. Ya. Iya kan? Perizinan sih susah juga itu. Nah, itu maksud gua ya. Kalau udah gitu ada itu kan yang, aduh gua nggak bisa ngomongnya gimana ya, gua nggak enak juga ngomongnya. Ada oknum lah, anggaplah oknum yang bilang, kalau kalian memviralkan hashtag kabur aja dulu ini, berarti kalian kurang nasionalis. Nasionalis. Nggak, maksud gue gini ya, kita nasionalis, tapi kita realistis. Ya kita nasionalis nih, cuma kita juga mikirin hidup kita anjir. Ya iyalah, ya kan. Secara kita juga butuh makan, kita juga kemudian kalau ada apa-apa sih, kita sakit, kita pengen berobat dengan baik. Lu berobat aja susah bro. Bisa berobat, antrinya lama. Iya, ya kalau mau ngantri bayar dari mana kalau duitnya nggak ada? Iya, duitnya dari mana? Itu dia maksud gua, ya susah kalau lu nggak mungkin. Orang kalau misalnya punya pendidikan yang bagus, keterampilan yang bagus, ya jelas mereka pengen keluar lah. Kalau di luar negeri tuh, yang gue lihat persyaratan kerjanya nggak banyak, yang penting skill Keterampilan yang gue bilang. skill keterampilan, iya itu. Kalau di sini kan gue, waduh, Iya. lebih banyak persyaratannya daripada bayarannya. Maksud gue, kalau di luar negeri kayak, ya udah, misalnya di dunia kita nih, editing nih, di dunia apa sih kita, videografi lah.
ya kan? Dicari skill, bisa ngedit di mana? Adobe Premiere, CapCut, Canva, atau sebagainya lah sejenisnya. Photoshop. Kalau di luar negeri cuma dicantumin itu doang dan tidak ada terkait usia nih. Usia juga itu jadi permasalahan tuh. Itu dia. Usia kalau di sini tuh maksimal 25. Pun kalau misalnya orang-orang maksimal banget tua tuh 35. Iya, cuman kan nggak semuanya. Rata-rata paling banyak nih perusahaan maksimal 25 sampai 26 tahun. Sedangkan kan gimana nih kita nih yang udah di atas itu usianya gitu kan. Kita jadi kebingungan. Sedangkan kalau misalnya belum lagi tambahan yang harus kerja di bawah tekanan, harus ini, harus itu, dengan pengalaman yang minimal 2 sampai 5 tahun. Itu kan susah juga, bro. Oke, perusahaan pasti pengen punya karyawan yang berkompeten, ya kan? Tapi kita, karyawan, juga pengen memberikan kontribusi yang terbaik nih buat perusahaan ketika kita masuk. Jadi jangan diperibet dengan persyaratan yang kayak gitulah. Manusia tuh nggak ada yang sempurna, coy. Kasih dulu kesempatan. Apa gunanya probation kalau misalnya kayak gitu kan? Kalau kita mau ngelamar aja udah dipotong dengan batasan umur. Sedangkan kalau di luar negeri itu nggak ada batasan umur. Kayak kemarin gue baca ada di berita ya, ada pria kalau nggak salah usianya 40 tahun deh, itu kerja jadi supir bus di Jepang, itu masih bisa 40 tahun dan gajinya juga besar. Coba kalau di sini. Sulit bro. Ini sekali lagi kita bukannya mendukung hashtag kabur aja dulu, tapi kita menyayangkan Kenapa ini bisa terjadi? kenapa ini bisa terjadi gitu. Cuman bukan kemudian kita menyalahkan juga orang yang pengen kabur aja dulu, karena ya tiap orang punya kebutuhan yang beda-beda gitu loh, dan keadaan lingkungan yang beda-beda. Ya miris banget lah pokoknya. Gue juga ngerasa ini nggak bagus banget. Cuman gimana ya, ya sulit juga sih, karena kondisi negara lain pun, kalau kita ngelihat kondisi negara lain lah, anggaplah ini juga jadi pendukung kita untuk hashtag kabur aja dulu. Kenapa? Karena lu tahu kan Jepang angka kelahirannya makin menurun kan. Iya, populasinya. Otomatis mereka butuh SDM baru yang mereka nggak punya gitu. Bahkan sekolah-sekolah di sana kan pada tutup ya karena ya nggak ada muridnya gitu. Akhirnya mereka membuka peluang. Bahkan banyak loh WNI yang kemudian pindah jadi warga negara Jepang ya karena mereka udah tinggal lebih dari 10 tahun mungkin dan ngerasa ya di sana lebih worth it. Pajaknya juga manusiawi. Bahkan mereka dikasih biaya ketika mereka punya anak. Satu anak itu dapat, kalau nggak salah, gue lupa, kalau nggak salah 10 juta. 10 juta? Kalau lu punya anak, lu dikasih biaya kayak bantuan gitulah, 10 juta ya untuk mendukung itu Jepang untuk naikin tingkat populasi mereka, angka kelahiran mereka. Kemudian negara-negara makin berkembang kayak Cina, Vietnam, bahkan Vietnam juga berkembang baru sekarang. Jadi menurut gua kalau dari negara lain juga ngedukung kondisi kita kayak gini, ya kita mau gimana lagi gitu loh. Kita nggak ada pilihan. Ya, gimana ya bro? Mungkin kita masuk ke harapan aja ya. Harapannya soal ini ya. Kita juga bingung juga kalau misalnya mau, ya kita udah beropini lah untuk ngatasin ini gimana. Maksimalin aja semua yang ada dulu. Lo kerja yang bener dulu. Maksud gue, lu kerja yang bener dulu. Gue jadi kayak parah banget ya. Maksud gue, kita yang bener dulu lah. Nguasain apa yang emang bisa kita kuasain. Buat yang kemudian nggak punya kemampuan atau keterampilan yang bisa pindah ke negara lain atau kabur aja dulu. Kalian juga sebenarnya bukan kalian nggak punya kesempatan atau apa. Karena kalian sebenarnya peluangnya banyak kok di sini. Cuman itu lagi, emang kalian harus memikirkan cara untuk melawan kondisi lapangan lah. Kondisi di lapangan sekarang kayak gimana. Apa-apa rintangannya, kalian harus bisa lewatin. Ya mau nggak mau kalau kalian emang harus banget survive di sini dan nggak bisa ke sana, ya kalian harus bisa survive di sini dimanapun kondisinya gitu loh. Of course kita sebagai kayak citizen ya, warga masyarakat biasa lah, kita ngasih kritik yang berkuasa, pemerintahan maksud gua, kita kasih kritikan, tapi kita kritik yang membangun. Hopefully kalau satu negara ini kita kompak untuk kritisi itu, kemudian kita juga kompak untuk saling bantu untuk memperbaiki kondisi ini, harusnya sih ini bisa lambat laun bisa terselesaikan lah. Harapan gue sih Indonesia bisa lebih kompak aja. Karena kita kalau misalnya ngandelin pemerintah aja, ngandelin orang-orang yang punya jabatan atau kuasa aja, ya lu udah ngeliat lah hasilnya kayak gimana. Karena balik lagi, Indonesia itu luas. Gue berkali-kali ngomong Indonesia itu luas, populasinya banyak, tapi meskipun gitu, seperti yang lu bilang juga, populasi banyak bukan berarti kita nggak bisa. Kita bisa, tapi kalau misal kita ngandelin 1-2 orang untuk ngemimpin kita aja, tanpa kita juga inisiasi untuk bisa lebih baik, ya sulit, ya kan? Jadi ya tinggal kitanya aja. Dan buat kalian yang emang udah memutuskan untuk kabur aja dulu, good luck. Tapi ya gue yakin kalian juga nggak lupa kok sama negara-negara kalian. Soal nasionalisme itu cuman kalian dan gue juga yang tahu kayak gimana. Seberapa cintanya kita sama negara ini kok. Bukan
Bukan berarti kita nggak cinta sama negara ini, cuman kita juga bukan berarti kita akhirnya mengorbankan diri kita cuman buat ya pasrah sama keadaan gitu loh. Toh yang kerja-kerja di luar, yang lahir di sini ya, terutama ya, mereka pasti nginget kok, gue tinggal di sini, gue nyaman di sini, tapi gue kayaknya pengen tua di Indonesia deh. Ya kan, karena ya lu yang ngerasain kalau lu ya ibarat kata itulah, senyaman-nyamannya di negeri orang, lebih nyaman di negeri sendiri. Di bahasa kayak gitu aja kita dengerin, karena emang kenyataannya kayak gitu. Itu menurut gua sih. Kalau menurut lu gimana? Harapan kali ya, harapan gue diperbaiki aja sih, maksudnya dari semua segala macam sistem, terutama sistem pendidikan sih. Balik lagi nih, terutama sistem pendidikan, sistem dalam membuka lapangan pekerjaan, itu juga di ini. Sistem perpajakannya juga, tolong, ini gue tidak menyalahkan, tapi tolonglah jangan terlalu tinggi. Pun kalau tinggi harus diasosiasikan ke masyarakat secara adil dan bener ya. Iya, terus juga tolong diperhatikan oknum-oknum di luar sana yang pengen meraup keuntungan lah dari perusahaan atau tempat usaha orang lain, itu tolong apa ya sebutannya, diberantas kali. Bukan diberantas ya, mungkin diedukasi lah. Iya, diedukasi. Kalau misalnya kita udah edukasi nggak lurus juga, ya baru kita ke yang lebih tegas lagi, mungkin kayak gitu. Ya udah, karena menurut gua ketika ingin memajukan suatu negara, ya kita semua harus bergerak serempak sih, tanpa memikirkan keuntungan-keuntungan pribadi aja. Ya. Itu doang sih. Hah? Itu doang paling. Gitu dong. Hah? Udah, gua nggak mau, karena ini serius nih, hashtag kabur aja dulu nih. Tuh, nggak ngerti gua. Tapi lu pengen kabur nggak? Hah? Pengen kabur nggak lu? Pengen. Udah, kabur dulu gua dah. Nggak. Gua jawab dulu pertanyaan gua. Ini kabur gua udah. Woi, Pesen pesawat gua.